Hujan turun sejak sore di sebuah kampung kecil di pelosok Sumedang. Erwin duduk di teras rumah kayu milik ibunya sambil menatap layar ponsel yang sejak tadi tak berhenti berbunyi. Nama Yola muncul lagi. Sudah 7 kali. Erwin mengusap wajahnya pelan sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Kenapa sih lama banget diangkat? Suara Yola langsung terdengar ketus. Tadi lagi bantu emak di belakang. Alasan terus. Erwin menarik napas pendek. Di dalam rumah, suara batuk ibunya terdengar samar. Sementara hujan makin deras menghantam atap seng tua rumah mereka. Jadi kamu jadi ke Bandung besok atau enggak? Tanya Yola lagi. Iya jadi. Jangan pakai jaket itu lagi ya. Erwin mengernyit. Jaket yang mana? Yang coklat. Jelek banget. Kampungan. Erwin menoleh ke jaket coklat lusuh yang tergantung di dinding kayu. Jaket itu satu-satunya jaket yang ia punya. Masih bagus itu. Terserah sih kalau kamu mau malu-maluin aku. Kalimat itu membuat Erwin diam beberapa detik. Bukan karena marah, tapi karena lelah. Sudah hampir 2 tahun dia pacaran dengan Yola. Cantik, anak pengusaha hotel di Bandung. Kuliah luar negeri. Punya mobil sendiri. Semua teman kampungnya bilang Erwin beruntung. Tapi tidak ada yang tahu kalau setiap hari Erwin seperti sedang ikut lomba menjadi orang lain. Cara berpakaian diatur. Cara bicara dikoreksi. Bahkan isi media sosialnya sering diprotes Yola. Foto itu hapus. Teman kamu norak. Jangan nongkrong sama anak kampung terus. Awalnya Erwin menganggap itu tanda sayang. Lama-lama terasa seperti dikekang. Besok aku jemput jam 9 ya, kata Yola. Iya. Jangan telat. Panggilan ditutup sepihak. Erwin menatap layar ponselnya beberapa saat sebelum mematikannya. Angin dingin masuk dari sela-sela rumah kayu. Ibunya keluar membawa teh panas. Yola lagi. Erwin tersenyum kecil. Iya, Mak. Ibunya duduk di samping Erwin. Capek ya? Erwin langsung menoleh. Ibunya terlalu mengenalnya. Enggak. Kalau capek jangan dipaksa. Erwin tersenyum tipis sambil menerima teh hangat itu. Kadang cuma ibunya yang bisa membuat dadanya terasa lebih ringan. Keesokan paginya Erwin sudah berdiri di pinggir jalan membawa tas ransel hitam lusuh. Mobil putih milik Yola berhenti tepat di depannya. Kaca mobil turun perlahan. Yola memakai kacamata hitam besar dan pakaian mahal yang bahkan Erwin tidak tahu mereknya. Masuk. Erwin masuk pelan. Belum juga pintu tertutup sempurna. Yola langsung melirik penampilannya. Kamu pakai sepatu itu lagi? Erwin melihat sepatu putihnya yang mulai menguning. Kenapa emangnya? Ya ampun, Win. Yola menggeleng sambil menjalankan mobil. Erwin memilih diam menatap jalan. Perjalanan menuju Bandung terasa panjang. Bukan karena macet, tapi karena mereka hampir tidak bicara. Yola sibuk dengan ponselnya. Sesekali tertawa kecil membaca chat entah dari siapa. Sementara Erwin melihat hujan tipis membasahi kaca mobil. Sampai akhirnya mobil masuk ke kawasan Dago. Rumah-rumah besar mulai terlihat. Erwin masih belum terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Mobil berhenti di depan rumah mewah bercat putih dengan halaman luas. Erwin menatap rumah itu cukup lama. Ngapain bengong? Tanya Yola. Enggak. Mereka turun dari mobil. Asisten rumah tangga langsung membuka pintu. Non Yola. Yola masuk tanpa menjawab. Erwin mengikuti dari belakang. Rumah itu sangat besar. Wangi parfum ruangan langsung terasa. Lampu gantung kristal menggantung tinggi di ruang tengah. Erwin selalu merasa kecil setiap datang ke rumah itu. Yola pulang. Suara perempuan terdengar dari arah ruang makan. Erwin menoleh. Seorang wanita berdiri sambil membawa cangkir kopi. Rambut hitamnya tersusun rapi. Tubuhnya masih terlihat terawat. Kulitnya bersih. Cara berdirinya tenang. Tidak seperti wanita seusianya yang biasa Erwin lihat di kampung. Yola melepas heelsnya. Bude belum tidur. Belum. Lalu wanita itu menoleh ke arah Erwin. Tatapan mereka bertemu beberapa detik.
Dan entah kenapa, Erwin langsung salah tingkah. "Erwin," kata wanita itu lembut. Erwin cepat mengangguk sopan. "Malam, Bude." Bude Marlina tersenyum kecil. "Udah lama nggak kesini?" "Iya, Bude. Kurusan." Yola langsung memotong sambil duduk di sofa. "Dia nggak pernah mau dengerin aku." Erwin hanya diam. Bude Marlina memperhatikan Erwin sebentar sebelum kembali menyeruput kopi. Tatapannya tenang, tapi hangat. Berbeda jauh dengan cara Yola memandangnya. "Udah makan belum?" tanya Marlina. "Udah tadi di jalan." "Bohong." Erwin terdiam. Yola malah sibuk bermain ponsel. Marlina tersenyum kecil lagi. "Nanti ikut makan sama Bude ya." Suara itu terdengar sederhana, tapi anehnya membuat Erwin merasa nyaman. Sangat nyaman. Malam makin larut. Yola sedang mandi di kamar atas. Sementara Erwin duduk sendirian di dapur sambil minum teh hangat. Rumah besar itu terasa sunyi. Hujan turun lagi di luar. Erwin menatap taman belakang yang basah terkena air hujan. Belum tidur. Erwin menoleh cepat. Bude Marlina berdiri di dekat meja makan memakai cardigan tipis warna krem. Belum, Bude." Marlina berjalan mendekat lalu duduk di depan Erwin. "Kamu kelihatan capek." "Biasa aja kok." "Mukamu nggak bisa bohong." Erwin tersenyum kecil. Entah kenapa berbicara dengan wanita itu terasa mudah. Tidak seperti saat bersama Yola yang selalu membuatnya berhati-hati. "Kamu masih kerja editing itu?" "Iya." "Betah?" "Lumayan." "Yola masih sering ngatur-ngatur kamu?" Erwin langsung kaget. Marlina tersenyum kecil melihat reaksinya. "Bude ngerti sifat cucu Bude." Erwin tertawa kecil untuk pertama kalinya malam itu. Dan Marlina memperhatikannya cukup lama. Tatapan wanita itu berubah sedikit. Lebih lembut. Lebih dalam. "Kalau capek, jangan dipendam sendiri," ucap Marlina pelan. Erwin menatap wanita itu beberapa detik. Dadanya terasa aneh. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tiba-tiba suara notifikasi masuk dari ponsel Yola yang tertinggal di meja dapur. Layarnya menyala. Sebuah chat muncul jelas. "Sayang, tadi enak banget pelukannya." Erwin membeku. Marlina yang duduk di depannya ikut melihat tulisan itu. Dan suasana malam itu langsung berubah. Layar ponsel itu masih menyala di atas meja dapur. "Sayang, tadi enak banget pelukannya." Erwin membaca kalimat itu 2 kali. Dadanya langsung sesak. Bukan karena marah besar, tapi karena rasa capek yang selama ini dipendam seperti runtuh sekaligus. Bude Marlina ikut melihat pesan itu. Wanita itu perlahan meletakkan cangkir kopinya. Erwin cepat menarik napas lalu memalingkan wajah. "Maaf, Bude." Marlina menatap Erwin beberapa detik. "Kenapa minta maaf?" Erwin tidak menjawab. Tangannya menggenggam gelas teh hangat terlalu kuat. Marlina paham. Ia tahu cucunya bukan perempuan yang mudah menjaga perasaan orang lain. Dan ini bukan pertama kalinya Yola bermain-main dengan laki-laki lain. Hanya saja, ia tidak menyangka Erwin akhirnya melihat sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Yola turun sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. "Kalian belum tidur?" Erwin langsung berdiri. "Aku ke kamar dulu." Yola mengernyit melihat wajah Erwin yang berubah. "Kenapa?" "Ngantuk." Erwin berjalan cepat meninggalkan dapur. Sementara Bude Marlina diam memperhatikan cucunya. "Kenapa, Bude?" tanya Yola santai sambil mengambil ponselnya. Marlina tidak menjawab. Tatapannya jatuh pada layar ponsel yang kini sudah mati. Erwin berdiri di balkon kamar tamu sambil menatap jalanan Bandung yang basah terkena hujan. Udara dingin menusuk sampai ke kulit. Tapi pikirannya jauh lebih kacau. Pesan itu terus terbayang. Ia sebenarnya sudah lama curiga. Cara Yola menyembunyikan ponsel. Sering marah saat ditanya. Kadang menghilang seharian tanpa kabar.
Namun Erwin selalu memilih percaya. Karena ia takut kehilangan. Atau mungkin, karena ia terlalu sayang. Pintu kamar tiba-tiba diketuk pelan. Erwin menoleh. "Win." Suara Bude Marlina terdengar dari luar. Erwin membuka pintu. Wanita itu berdiri sambil membawa segelas susu hangat. "Dari tadi kamu belum makan apa-apa." "Gak apa-apa, Bude. Minum aja." Erwin menerima gelas itu pelan. Jari mereka sempat bersentuhan sebentar. Hal kecil itu justru membuat Erwin makin salah tingkah. "Makasih." Marlina masuk perlahan ke dalam kamar. "Kamu mau cerita?" Erwin tersenyum kecil sambil menggeleng. Laki-laki juga capek kalau terus pura-pura kuat. Kalimat itu membuat Erwin diam. Ia duduk di pinggir kasur sambil menunduk. "Bude, kalau orang udah nggak dihargai dalam hubungan, mending bertahan atau pergi." Marlina menatap Erwin cukup lama. "Kalau kamu terus bertahan tapi malah kehilangan diri sendiri, itu bukan cinta." Erwin terdiam. Jawaban itu terasa menusuk tepat di dadanya. Selama ini ia selalu berusaha berubah demi Yola. Sampai kadang lupa seperti apa dirinya sendiri. "Yola sayang sama kamu," lanjut Marlina pelan. "Tapi cara dia nyayangin orang kadang salah." Erwin tertawa hambar. "Kadang aku ngerasa, aku cuma boneka." Marlina memandang wajah Erwin lekat-lekat. Anak muda itu terlihat lelah. Tatapannya tidak setenang dulu saat pertama dikenalkan Yola 2 tahun lalu. Dan anehnya, Marlina merasa tidak suka melihat Erwin sesedih itu. "Tidur ya?" ucap Marlina pelan. Erwin mengangguk. Sebelum keluar kamar, Marlina sempat berhenti di dekat pintu. "Kalau kamu butuh teman cerita, Bude ada." Lalu wanita itu pergi. Erwin menatap pintu kamar cukup lama. Dadanya terasa lebih tenang setelah bicara dengan Marlina. Padahal mereka tidak membahas banyak hal. Keesokan paginya udara Bandung terasa dingin setelah hujan semalaman. Erwin turun ke bawah dan melihat Yola sedang sarapan sambil bermain ponsel. Tidak ada rasa ingin bicara. Tidak ada rasa rindu. Yang ada cuma lelah. "Kamu ngapain aja semalam?" tanya Yola tanpa menatapnya. "Tidur." "Bohong." Erwin langsung menatap Yola. "Kenapa?" "Aku chat nggak dibales." "Aku tidur." Yola mendecakkan lidah pelan. Sekarang gampang banget berubah mood. Erwin hampir tertawa mendengar itu. Lucu rasanya. Orang yang ketahuan selingkuh malah marah lebih dulu. Bude Marlina datang membawa sepiring roti panggang. "Pagi." "Pagi, Bude," jawab Erwin cepat. Marlina tersenyum tipis. Tatapannya langsung memperhatikan wajah Erwin seolah memastikan anak itu baik-baik saja. Yola memperhatikan semua itu sambil menyipitkan mata sedikit. "Nanti siang aku ada meeting sama papa," kata Yola. "Kamu di rumah aja ya, Win?" Erwin mengangguk malas. "Jangan kemana-mana." "Iya." "Serius?" "Iya, Yola." Nada suara Erwin mulai terdengar datar. Yola langsung merasa ada yang berbeda. Biasanya Erwin selalu berusaha membujuk dan menyenangkan dirinya. Tapi pagi ini laki-laki itu terlihat dingin. Dan itu membuat Yola tidak nyaman. Siang harinya rumah besar itu jauh lebih sepi. Yola pergi bersama ayahnya. Asisten rumah tangga sedang keluar belanja. Tinggal Erwin dan Bude Marlina di rumah. Erwin duduk di taman belakang sambil memperbaiki laptopnya yang error. Kaos hitam sederhana yang dipakainya sedikit basah terkena gerimis. Marlina memperhatikan dari balik jendela dapur. Tatapannya lama berhenti pada Erwin. Anak muda itu memang sederhana. Tapi ada sesuatu yang membuatnya enak dipandang. Cara bicaranya sopan. Tidak banyak tingkah. Dan berbeda dengan laki-laki seusia Yola yang biasanya terlalu percaya diri. Marlina keluar membawa 2 cangkir kopi. "Masih error?" Erwin menoleh lalu tersenyum kecil. "Iya, Bude. Kayaknya harddiska mulai rusak." "Pantes dari tadi serius banget." Marlina duduk di kursi depan Erwin. Angin dingin membuat rambut wanita itu bergerak pelan.
Erwin tidak sadar kalau ia memperhatikan Marlina terlalu lama. Sampai wanita itu menyadarinya lebih dulu. Kenapa liatin Bude begitu? Erwin langsung salah tingkah. Enggak. Marlina tertawa kecil. Dan entah kenapa, suara tawanya terasa nyaman sekali di telinga Erwin. Bude awet muda ya, celetuk Erwin tanpa sadar. Marlina mengangkat alis sedikit. Oh ya? Iya, serius. Gombal. Beneran. Marlina tersenyum kecil sambil menyeruput kopi. Pipinya samar memerah. Sudah lama tidak ada laki-laki yang memujinya seperti itu. Bahkan mantan suaminya dulu pun jarang memperhatikannya. Gerimis mulai turun lebih deras. Erwin cepat mengangkat laptopnya. Marlina ikut berdiri membantu. Dan saat mereka sama-sama bergerak, kaki Marlina terpleset karena lantai taman licin. Bude! Refleks Erwin langsung menangkap tubuh wanita itu sebelum jatuh. Tubuh mereka sangat dekat sekarang. Terlalu dekat. Napas Marlina terasa jelas di wajah Erwin. Tatapan mereka saling bertemu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang langsung melepaskan. Tiba-tiba suara pintu pagar terbuka dari depan rumah. Erwin! Suara Yola terdengar keras dari dalam rumah. Tapi Erwin dan Marlina masih diam di posisi yang sama. Erwin! Suara Yola kembali terdengar dari dalam rumah. Erwin langsung tersadar lalu cepat melepaskan tubuh Bude Marlina. Wanita itu berdiri pelan sambil membetulkan cardigannya. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Bukan karena hampir jatuh, tapi karena beberapa detik tadi terasa terlalu berbeda. Erwin ikut mundur satu langkah. Maaf, Bude. Marlina menggeleng kecil. Harusnya Bude yang hati-hati. Yola muncul dari pintu belakang rumah sambil membawa tas mahalnya. Tatapannya langsung berhenti pada mereka berdua. Kalian ngapain? Nolongin Bude tadi hampir jatuh. Jawab Erwin cepat. Yola mendekat sambil melihat lantai taman yang basah. Hujan-hujan malah di luar. Nada suaranya terdengar tidak suka. Bude Marlina memilih masuk lebih dulu ke dalam rumah. Tapi sebelum pergi, wanita itu sempat melirik Erwin sebentar. Dan tatapan kecil itu membuat suasana di dada Erwin makin aneh. Malam harinya Yola mengajak Erwin pergi makan di sebuah restoran rooftop di Bandung. Lampu kota terlihat indah dari atas. Musik pelan terdengar dari sudut ruangan. Banyak pasangan duduk sambil tertawa menikmati malam. Tapi meja mereka justru terasa dingin. Yola sibuk memotret makanan. Erwin hanya melihat jalanan di bawah sambil melamun. Kamu dari tadi diam aja. Erwin menoleh pelan. Lagi capek. Capek mulu. Yola meletakkan ponselnya. Kamu berubah ya sekarang. Erwin tertawa kecil hambar. Aku? Iya. Berubah gimana? Dingin. Erwin menatap wajah Yola beberapa detik. Cantik. Sangat cantik. Tapi sekarang rasanya berbeda. Win, aku tuh capek kalau tiap ketemu kamu bawa suasana jelek terus. Kalimat itu langsung membuat Erwin ingin tertawa pahit. Selama ini justru dia yang terus menahan diri. Maksud kamu aku yang bikin suasana jelek? Ya jelas. Erwin mengusap wajahnya pelan. Yola, kamu pernah mikir nggak sih kalau aku juga punya perasaan? Yola langsung mengernyit. Apaan sih? Aku capek diatur terus. Aku ngatur karena aku peduli sama kamu. Peduli atau pengen aku jadi orang lain? Yola mulai kesal. Ya ampun, Win, kamu tuh dari kampung. Aku cuma pengen kamu lebih bagus. Kalimat itu membuat Erwin diam. Lagi-lagi, selalu tentang asalnya. Selalu tentang kampungnya. Selalu tentang dirinya yang dianggap kurang. Kalau aku malu sama kamu, ngapain aku pacaran sama kamu? Erwin tersenyum kecil. Tapi kamu gak pernah benar-benar nerima aku. Yola mendecakkan lidah kasar. Kamu mulai aneh deh. Erwin tidak menjawab lagi. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Bude Marlina. Hujan lagi. Jangan pulang terlalu malam.
Pesan sederhana itu membuat hati Erwin terasa jauh lebih hangat dibanding semua obrolannya dengan Yola malam ini. Dan itu membuat Erwin mulai takut pada dirinya sendiri. Mereka pulang hampir jam 11 malam. Bandung diguyur hujan deras. Yola langsung masuk kamar sambil kesal karena sepatunya basah. Erwin justru berhenti di ruang tengah. Lampu rumah sudah redup. Suasana terasa tenang. Dari arah dapur terdengar suara sendok kecil beradu dengan cangkir. Bude Marlina masih belum tidur. Wanita itu duduk sendirian sambil minum teh hangat. Belum tidur, Bude? Marlina menoleh lalu tersenyum kecil. Kalian baru pulang? Iya. Berantem lagi? Erwin tertawa kecil. Kelihatannya. Dari muka kamu aja udah kelihatan. Erwin berjalan mendekat lalu duduk di kursi depan Marlina. Entah kenapa akhir-akhir ini dia selalu ingin dekat dengan wanita itu. Bukan karena wajahnya. Bukan cuma karena penampilannya. Tapi karena saat bersama Marlina. Erwin merasa diterima. Aku bikin teh ya? Tanya Marlina. Nggak usah, Bude. Udah duduk aja. Marlina berdiri lalu mulai membuat teh hangat untuk Erwin. Erwin diam memperhatikan dari belakang. Gerakan wanita itu tenang. Rumah besar itu juga terasa berbeda saat ada Marlina di dalamnya. Tidak dingin. Tidak menekan. Bude dulu nikah muda? Tanya Erwin tiba-tiba. Marlina tersenyum tipis tanpa menoleh. Dulu umur 21. Terus? Cerai. Erwin sedikit kaget. Kenapa? Marlina diam sebentar sebelum menjawab. Kadang orang bisa tinggal serumah bertahun-tahun, tapi nggak pernah benar-benar saling ngerti. Jawaban itu terasa berat. Erwin langsung teringat hubungannya dengan Yola. Bude kesepian. Pertanyaan itu membuat Marlina berhenti mengaduk teh. Wanita itu menoleh perlahan. Tatapannya bertemu dengan Erwin. Ada kalanya. Suasana mendadak berubah pelan. Tatapan mereka terlalu lama saling diam. Erwin cepat mengalihkan mata. Dadanya mulai tidak nyaman lagi. Marlina berjalan mendekat sambil memberikan teh hangat. Jari mereka kembali bersentuhan. Dan kali ini, tidak ada yang langsung menarik tangannya. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari tangga. Yola berdiri di sana sambil menatap mereka. Tatapannya tajam. Kalian belum tidur juga? Kalian belum tidur juga? Suara Yola terdengar dingin dari atas tangga. Erwin langsung menarik tangannya dari cangkir teh. Bude Marlina menoleh santai. Bude bikinin teh buat Erwin. Yola turun perlahan sambil melipat tangan di dada. Tatapannya bergantian melihat Erwin dan neneknya. Akrab banget sekarang. Erwin langsung merasa suasana berubah tidak enak. Yola, aku cuma ngomong. Bude Marlina duduk kembali dengan tenang. Kamu kenapa sih dari tadi sensitif? Enggak apa-apa. Yola berjalan ke dapur lalu membuka kulkas agak keras. Erwin bisa merasakan gadis itu sedang kesal. Tapi anehnya, bukan karena dirinya takut dimarahi. Justru sekarang ia mulai lelah menghadapi sikap Yola. Kalau capek tidur sana, ucap Marlina pelan. Yola langsung menutup pintu kulkas. Aku mau ngobrol sama Erwin. Erwin mengusap tengkuknya pelan. Perasaannya sudah tidak nyaman. Ngobrol apa? Ke kamar. Nada bicara Yola terdengar seperti perintah. Biasanya Erwin akan langsung nurut. Tapi malam ini laki-laki itu diam beberapa detik. Dan jeda kecil itu cukup membuat Yola makin kesal. Kamar Yola dipenuhi aroma parfum mahal. Lampu kuning redup membuat suasana terasa hangat. Tapi wajah Yola justru terlihat dingin. Aku nggak suka cara kamu lihat Bude. Kalimat itu langsung membuat Erwin mengernyit. Hah? Aku nggak buta. Erwin hampir tidak percaya dengan yang didengarnya. Kamu ngomong apa sih? Aku kenal kamu. Erwin tertawa kecil tidak habis pikir. Yola, itu Bude kamu. Aku tahu. Terus? Yola mendekat sambil menatap Erwin tajam. Tapi aku perempuan. Aku bisa ngerasa.
Erwin mulai kesal. Udah jangan aneh-aneh deh. Aneh gimana? Dari tadi kalian kelihatan nyaman banget. Kita cuma ngobrol. Dan kamu gak pernah senyaman itu sama aku akhir-akhir ini. Kalimat itu membuat Erwin terdiam sebentar. Karena itu benar. Dan Yola menyadarinya. Win. Nada suara Yola mulai melemah. Aku tahu aku kadang nyebelin. Erwin menatap gadis itu diam-diam. Aku cuma takut kehilangan kamu. Kalimat itu biasanya cukup untuk membuat Erwin luluh. Tapi sekarang, yang muncul justru rasa lelah. Kalau takut kehilangan orang, jangan malah nyakitin dia. Yola langsung menatap Erwin. Kamu masih bahas itu? Kamu pikir aku bisa lupa gitu aja? Yola memalingkan wajah. Itu cuma teman. Teman peluk-pelukan. Ya ampun, Win. Yola mulai kesal lagi. Udah kejadian kemarin juga. Karena buat kamu gampang. Buat aku enggak. Suasana kamar kembali panas. Yola berjalan mondar-mandir sambil emosi. Aku capek kalau tiap salah dikit kamu berubah begini. Erwin tertawa hambar. Salah dikit. Yola terdiam. Dan itu cukup menjawab semuanya. Erwin akhirnya berdiri. Aku tidur di kamar tamu aja. Apa? Aku males ribut. Yola langsung memegang tangan Erwin. Jangan pergi. Erwin menatap tangan itu beberapa detik. Dulu sentuhan Yola selalu membuatnya nyaman. Sekarang rasanya berbeda. Tidur ya? Ucap Erwin pelan sambil melepaskan tangannya. Lalu ia keluar kamar. Yola berdiri terpaku sambil menggigit bibir kesal. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pacaran, ia merasa Erwin mulai menjauh darinya. Erwin turun ke bawah untuk mengambil air minum. Rumah sudah sangat sepi. Lampu ruang tengah tinggal menyisakan cahaya redup. Saat melewati ruang TV, ia melihat Bude Marlina tertidur di sofa sambil membaca buku. Kacamata tipis masih terpasang di wajahnya. Buku di tangannya hampir jatuh. Erwin berhenti. Tatapannya tidak bisa lepas dari wanita itu. Bude Marlina memang cantik. Tapi bukan cantik yang mencolok. Ada sesuatu yang tenang dari dirinya. Dan membuat orang nyaman berada dekatnya. Erwin pelan-pelan mengambil buku dari tangan Marlina lalu menaruhnya di meja. Saat hendak pergi, mata Marlina perlahan terbuka. Kamu belum tidur? Erwin sedikit kaget. Bude juga. Marlina tersenyum kecil lalu duduk pelan. Aku ketiduran. Erwin duduk di sofa seberang. Yola masih marah? Tanya Marlina. Biasalah. Karena Bude. Erwin langsung menatap Marlina. Wanita itu tersenyum kecil seolah tahu jawabannya. Dia curiga sama kita. Marlina tertawa kecil pelan. Kita? Entah kenapa kata itu membuat dada Erwin terasa aneh. Iya, maksudnya. Bude ngerti. Marlina merapikan rambutnya pelan. Yola itu dari kecil gak suka kehilangan perhatian. Erwin mengangguk pelan. Mungkin dia ngerasa kamu mulai nyaman di rumah ini. Erwin diam. Karena memang benar. Dan sumber kenyamanan itu ada tepat di depannya sekarang. Bude. Iya. Erwin menatap wajah wanita itu beberapa detik. Aku ganggu nggak sih di sini? Tatapan Marlina langsung berubah lembut. Rumah ini malah lebih hidup sejak kamu sering datang. Jantung Erwin berdetak sedikit lebih cepat. Marlina menyadari perubahan wajah Erwin. Dan anehnya, wanita itu mulai menikmati reaksinya. Tiba-tiba listrik rumah mati. Semua lampu langsung padam. Bandung di luar masih diguyur hujan deras. Ruangan mendadak gelap. Yola! Suara asisten rumah tangga terdengar panik dari dapur. Erwin refleks berdiri. Dan di saat yang sama, Bude Marlina tanpa sadar memegang lengan Erwin cukup erat. Gelap langsung memenuhi rumah besar itu. Suara hujan di luar terdengar makin jelas. Bude Marlina masih memegang lengan Erwin cukup erat. Bude takut gelap? Tanya Erwin pelan.
Marlina langsung melepas tangannya sambil tersenyum malu kecil. Bukan takut, cuma kaget. Erwin tertawa kecil. Dari arah atas terdengar suara Yola mengeluh. Listrik mati lagi. Asisten rumah tangga sibuk mencari lilin. Sementara Erwin menyalakan senter ponselnya. Cahaya kecil itu menerangi wajah Marlina dari jarak dekat. Dan lagi-lagi, Erwin sulit mengalihkan pandangannya. Kayaknya gardu depan kena hujan, kata Erwin. Marlina mengangguk pelan. Biasanya lama nyalanya. Kadang cepat, kadang enggak. Yola turun dari tangga sambil kesal. Aku benci banget listrik mati. Ia melihat Erwin dan Marlina berdiri berdekatan di ruang tengah. Tatapannya langsung berubah lagi. Win, temenin aku ke atas. Aku mau cek depan dulu, jawab Erwin. Ngapain? Siapa tahu satpam butuh bantuan. Yola mendecakkan lidah. Kamu tuh sok rajin banget. Erwin menahan napas pendek. Marlina yang melihat wajah Erwin langsung bicara pelan. Udah, Win. Temenin Bude beli kopi aja keluar. Yola langsung menoleh. Hah? Kopi Bude habis. Jam segini. Marlina tersenyum santai. Mumpung hujan. Yola terlihat tidak suka. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Erwin sudah mengambil jaketnya. Ayo, Bude. Mobil hitam milik Marlina melaju pelan menembus jalanan Bandung yang basah. Hujan turun cukup deras. Lampu-lampu kota memantul di kaca mobil. Erwin duduk di kursi kemudi. Sementara Marlina duduk di samping sambil memperhatikan jalan. Suasana di dalam mobil justru terasa nyaman. Tidak ada tekanan. Tidak ada nada mengatur. Tidak ada sindiran. Bude sering keluar malam. Tanya Erwin. Kalau lagi pengen nyari udara. Sendiri. Iya. Erwin sedikit heran. Enggak takut. Marlina tertawa kecil. Takut sama siapa? Erwin ikut tersenyum. Sudah lama ia tidak merasa setenang ini saat berbicara dengan seseorang. Mereka berhenti di sebuah coffee shop kecil yang masih buka dekat Dago atas. Tempatnya tidak terlalu ramai. Suasana hangat dengan musik pelan. Erwin membukakan pintu untuk Marlina. Wanita itu tersenyum kecil. Kamu tuh sopan banget ya. Biasa aja. Yola nggak pernah dapet cowok kayak kamu sebelumnya. Kalimat itu membuat Erwin diam sebentar. Entah kenapa, mendengar pujian dari Marlina terasa berbeda. Mereka duduk dekat jendela. Di luar hujan masih turun. Pelayan datang menghampiri. Pesan apa, Bu? Mochaccino panas. Pelayan menoleh ke Erwin. Americano aja. Setelah pelayan pergi, Marlina menatap Erwin sambil tersenyum kecil. Masih ingat kopi favorit Bude? Erwin sedikit salah tingkah. Soalnya waktu itu pernah lihat. Detail juga kamu. Erwin tertawa kecil. Obrolan mereka mengalir ringan malam itu. Tentang Bandung. Tentang Sumedang. Tentang masa kecil Erwin. Tentang Marlina yang ternyata suka jalan-jalan diam-diam naik motor dulu waktu muda. Dan anehnya, semakin lama mereka bicara, semakin Erwin lupa kalau wanita di depannya adalah nenek pacarnya sendiri. Yang terasa hanya nyaman, sangat nyaman. Sampai Marlina tiba-tiba bertanya pelan. Kalau nggak sama Yola, kamu pengen hidup kayak gimana? Erwin terdiam. Pertanyaan itu sederhana. Tapi ia belum pernah benar-benar memikirkannya. Aku pengen hidup tenang aja. Tenang? Iya. Pulang ada yang nyambut baik. Ngobrol tanpa takut salah. Tatapan Marlina perlahan berubah. Lembut sekali. Perempuan itu seharusnya bikin rumah terasa nyaman. Ucapnya pelan. Erwin menatap wanita itu cukup lama. Dan untuk beberapa detik, mereka lupa menjaga jarak. Sampai suara notifikasi ponsel Erwin memecah suasana. Nama Yola muncul. Sudah 11 panggilan tidak terjawab. Erwin langsung menarik napas. Angkat aja, kata Marlina. Erwin mengangguk lalu menerima panggilan itu. Kenapa sih lama banget?
Suara Yola langsung terdengar keras bahkan sampai Marlina ikut mendengarnya. Kita lagi beli kopi. Kalian berdua doang. Erwin mulai lelah dengan nada bicara itu. Iya. Kamu serius sekarang lebih milih nemenin Bude dibanding aku? Erwin memejamkan mata sebentar. Yola, jangan mulai. Aku mulai. Beberapa pengunjung mulai melirik. Erwin langsung mengecilkan volume ponselnya. Udah nanti ngobrol di rumah. Enggak, sekarang jawab. Erwin diam. Dan diamnya justru membuat Yola makin emosi. Kamu nyaman banget ya sama Bude. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Tatapan Marlina ikut terangkat pelan ke arah Erwin. Sementara di ujung telepon, napas Yola terdengar tidak stabil. Aku tanya sama kamu, Win. Erwin menggenggam ponselnya erat. Lalu tanpa sadar, ia menjawab pelan. Iya. Iya. Jawaban itu keluar begitu saja dari mulut Erwin. Bahkan dirinya sendiri sedikit kaget setelah mengatakannya. Di dalam telepon langsung terdengar napas Yola tertahan. Apa? Erwin menunduk sambil mengusap dahinya pelan. Aku nyaman sama Bude. Suasana coffee shop mendadak terasa lebih dingin. Bude Marlina ikut dia mendengar kalimat itu. Tatapannya langsung berubah. Sementara suara Yola mulai naik. Jadi sekarang kamu lebih milih nenek aku dibanding aku. Jangan diblokin. Terus apaan maksud kamu? Beberapa orang mulai menoleh ke arah Erwin. Laki-laki itu mulai kehilangan kesabaran. Karena Bude nggak bikin aku capek. Kalimat itu keluar lebih jujur dari yang seharusnya. Dan langsung membuat telepon di ujung sana sunyi beberapa detik. Marlina menatap Erwin cukup lama. Dadanya terasa tidak nyaman. Bukan karena marah, tapi karena ucapan itu mulai masuk terlalu jauh. Bagus. Suara Yola terdengar bergetar. Kalau gitu nggak usah pulang sekalian. Telepon langsung mati. Erwin menatap layar ponselnya sebentar lalu meletakkannya di meja. Ia menghela napas panjang. Maaf, Bude. Marlina masih diam beberapa saat sebelum akhirnya bicara pelan. Kamu nggak seharusnya ngomong begitu. Aku emosi. Yola tetap cucu Bude. Erwin langsung mengangguk cepat. Iya, maaf. Marlina memandang wajah Erwin yang terlihat lelah. Anak itu benar-benar sedang kacau. Dan entah kenapa, Marlina tidak tega melihatnya. Pulang yuk, ucapnya lembut. Perjalanan pulang terasa jauh lebih sunyi. Hujan mulai reda. Lampu-lampu jalan Bandung terlihat basah memantul di aspal. Erwin fokus menyetir sambil diam. Sementara Marlina beberapa kali melirik wajah laki-laki itu. Aku bikin masalah ya, Bude. Masalah kalian udah ada dari sebelum malam ini. Erwin tersenyum kecil hambar. Bude pasti mikir aku kurang ajar. Enggak. Jawaban itu membuat Erwin menoleh sebentar. Marlina menatap jalanan depan. Kadang orang cuma pengen dimengerti. Kalimat itu membuat dada Erwin terasa hangat lagi. Rumah besar itu akhirnya terlihat dari kejauhan. Tapi suasananya sudah berbeda. Lampu ruang tengah masih menyala terang. Dan mobil ayah Yola sudah terparkir di depan. Erwin langsung merasa tidak enak. Papa Yola pulang. Marlina ikut melihat ke depan lalu menarik napas kecil. Mungkin Yola ngadu. Mereka turun dari mobil pelan. Baru sampai teras rumah. Suara keras langsung terdengar dari dalam. Mana dia? Yola berdiri di ruang tengah dengan mata merah. Di sampingnya ada papanya, Hendra Wijaya, pengusaha hotel yang selalu membuat Erwin gugup setiap bertemu. Tatapan pria itu langsung dingin melihat Erwin. Kamu ngajak ibu saya keluar malam-malam. Erwin langsung menegang. Om, tadi cuma beli kopi. Jam 11 malam. Yola langsung menunjuk Erwin. Dia bilang lebih nyaman sama Bude daripada sama aku. Marlina cepat bicara. Yola, cukup. Tapi emang itu yang dia bilang. Suasana ruang tengah langsung panas. Asisten rumah tangga sampai memilih diam di dapur.
Erwin menggenggam tangannya sendiri menahan emosi. Hendra melangkah mendekat. Kamu tahu posisi kamu di rumah ini? Kalimat itu langsung menusuk harga diri Erwin. Tapi laki-laki itu masih berusaha tenang. Saya nggak ada niat buruk, Om. Kalau nggak ada niat buruk, jangan bikin cucu saya nangis. Yola mulai menangis sungguhan sekarang. Tapi anehnya, Erwin tidak lagi merasa ingin membujuknya seperti dulu. Ia justru merasa lelah. Udah malam, kata Marlina tegas. Kita ngobrol besok. Hendra masih terlihat kesal. Namun pria itu akhirnya naik ke atas bersama Yola. Tinggal Erwin dan Marlina di ruang tengah. Suasana langsung sepi. Erwin berdiri sambil menunduk. Aku mending pulang aja, Bude. Marlina langsung menatapnya. Jam segini. Aku nggak enak. Bandung ke Sumedang malam-malam bahaya. Aku bisa naik travel. Erwin. Nada suara Marlina terdengar lebih dalam sekarang. Laki-laki itu perlahan menoleh. Dan wanita itu menatapnya cukup lama sebelum berkata pelan. Jangan pergi malam ini. Kalimat sederhana itu langsung membuat Erwin diam. Tatapan mereka kembali bertemu. Terlalu lama. Terlalu dekat. Sampai suara Yola tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Bude. Mereka langsung menoleh bersamaan. Yola berdiri di balkon lantai 2 sambil menangis. Dan kata-kata berikutnya membuat suasana rumah itu langsung berubah total. Kalau Bude terus belain Erwin, aku bakal bilang semuanya ke Papa. Kalau Bude terus belain Erwin, aku bakal bilang semuanya ke Papa. Suara Yola terdengar keras dari balkon lantai 2. Erwin langsung mengangkat wajah. Apa maksud kamu? Yola menatap tajam ke arah bawah. Maksud aku nggak suka cara kalian sekarang. Marlina langsung berdiri tegak. Yola, turun. Enggak. Kamu lagi emosi. Karena Bude berubah. Kalimat itu membuat suasana ruang tengah terasa makin panas. Erwin mulai tidak nyaman. Aku pulang aja. Win, tunggu. Ucap Marlina cepat. Tapi Erwin sudah mengambil tasnya. Aku nggak mau bikin rumah ini ribut gara-gara aku. Yola tertawa kecil sinis dari atas. Akhirnya sadar juga. Erwin menggenggam tali tasnya erat. Biasanya sindiran Yola selalu bisa membuatnya diam. Tapi malam ini berbeda. Laki-laki itu menatap Yola cukup lama sebelum berkata pelan. Aku dari dulu sadar kok. Yola langsung terdiam. Erwin menarik napas pendek. Aku sadar aku nggak pernah cukup buat kamu. Kalimat itu membuat wajah Yola berubah. Untuk beberapa detik gadis itu kehilangan jawabannya. Sementara Marlina diam memperhatikan Erwin. Tatapan wanita itu perlahan melembut. Aku pergi dulu, Bude. Erwin melangkah menuju pintu depan. Namun baru beberapa langkah, suara Marlina kembali menghentikannya. Jangan pergi malam ini. Erwin berhenti. Suara hujan kembali terdengar di luar rumah. Bandung terasa sangat dingin malam itu. Marlina berjalan mendekat. Kalau kamu pulang sekarang, kamu lagi emosi. Aku gak apa-apa. Kamu gak pernah bisa bohong soal perasaan kamu. Kalimat itu membuat Erwin menatap Marlina. Dekat sekali. Dan anehnya, satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya malam ini justru wanita itu. Bukan Yola. Bukan siapa-siapa. Tolong, ucap Marlina pelan. Jangan pergi dulu. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat dada Erwin kembali goyah. Yola yang masih berdiri di balkon mulai merasa tidak nyaman melihat cara neneknya memandang Erwin. Tatapan itu terlalu lembut, terlalu peduli. Dan Yola tidak suka. Aku capek, ucap Yola dingin. Lalu gadis itu masuk ke kamarnya dan membanting pintu cukup keras. Suasana rumah kembali sunyi. Erwin memejamkan mata sebentar. Oke, aku nginep malam ini. Marlina mengangguk kecil. Dan entah kenapa, wanita itu terlihat lega. Sekitar 1 jam kemudian rumah mulai tenang.
Hendra sudah masuk kamar. Asisten rumah tangga juga sudah tidur. Erwin duduk sendirian di teras belakang sambil menatap hujan. Pikirannya kacau. Hubungannya dengan Yola terasa makin rusak. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai merasa terlalu nyaman dengan Bude Marlina. Pintu belakang terbuka pelan. Marlina keluar membawa 2 mangkuk mie rebus. "Aku pikir kamu lapar." Erwin langsung tersenyum kecil. "Bude ini kayak ngerti aja. Dari tadi kamu belum makan." Mereka duduk berdampingan di teras. Udara dingin bercampur aroma hujan dan mie hangat. Suasananya sederhana, tapi terasa nyaman sekali. "Aku malu sama Bude," ucap Erwin tiba-tiba. "Kenapa?" "Karena rumah ini jadi ribut gara-gara aku." Marlina menoleh pelan. "Rumah ini udah lama dingin sebelum kamu datang." Erwin diam mendengarkan. Marlina memainkan sendoknya pelan. "Papa Yola sibuk kerja. Yola sibuk sama dunianya sendiri. Kadang rumah besar itu justru paling sepi." Tatapan Erwin perlahan berubah. Ia mulai mengerti kenapa Marlina sering terlihat menikmati obrolan kecil dengannya. Wanita itu juga kesepian. Dan mungkin mereka sama-sama menemukan rasa nyaman di waktu yang salah. "Bude bahagia nggak hidup di sini?" tanya Erwin pelan. Marlina tersenyum tipis. "Pertanyaan kamu berat juga ya?" "Maaf." "Enggak." Wanita itu menatap hujan di halaman belakang. "Ada masanya Bude ngerasa cuma numpang hidup." Kalimat itu membuat Erwin menoleh cepat. Sulit dipercaya wanita seanggun Marlina bisa merasa seperti itu. Padahal semua orang hormat sama Bude. Belum tentu dianggap penting. Erwin terdiam. Lalu tanpa sadar ia berkata pelan, "Kalau aku tinggal di rumah ini, aku pasti nyari Bude terus." Marlina langsung menoleh. Tatapan mereka bertemu lagi. Dan suasana tiba-tiba berubah pelan. Jantung Erwin mulai berdetak tidak nyaman. Ia sadar ucapannya terdengar terlalu pribadi. Tapi Marlina justru tersenyum kecil. "Kenapa?" "Soalnya nyaman." Kalimat itu membuat Marlina diam beberapa detik. Tatapannya turun sebentar ke wajah Erwin. Lalu ke bibir laki-laki itu. Dan tanpa sadar, wanita itu mulai terlalu lama memperhatikannya. Sampai suara pecahan kaca tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Erwin dan Marlina langsung berdiri kaget. "Itu suara dari dapur," ucap Erwin cepat. Mereka masuk terburu-buru. Lampu dapur masih menyala. Dan di sana, Yola berdiri sambil menangis. Sebuah gelas pecah berserakan di lantai. Namun yang membuat Erwin membeku bukan itu, melainkan layar tablet di meja dapur yang sedang menyala. Di sana terlihat foto Erwin dan Marlina tadi malam di coffee shop. Seseorang diam-diam memotret mereka. Erwin langsung menatap layar tablet di meja dapur. Foto dirinya dan Bude Marlina terlihat jelas. Mereka duduk berdua di coffee shop. Tatapan mereka tertangkap kamera dari sudut samping. Dan dari foto itu, mereka memang terlihat terlalu dekat. Yola berdiri sambil menangis. "Mau jelasin apa lagi sekarang?" Erwin langsung berjalan mendekat. "Ini cuma foto. Aku nggak buta." Suara Yola pecah. Marlina cepat mengambil tablet itu lalu melihatnya pelan. "Kamu ngikutin kita. Teman aku yang lihat kalian." Yola menatap Erwin dengan mata merah. "Katanya cuma beli kopi." "Emang beli kopi? Terus kenapa harus duduk berdua sampai malam?" Erwin mulai kesal. "Karena aku nyaman ngobrol sama Bude." Kalimat itu membuat suasana dapur langsung diam. Yola tertawa kecil sambil mengusap air matanya kasar. "Nah itu dia. Aku capek, Win. Aku capek lihat kamu lebih hidup sama Bude dibanding sama aku sendiri." Erwin tidak bisa langsung membalas. Karena itu benar. Dan Yola sadar semuanya. "Yola," ucap Marlina pelan. "Kamu lagi kebawa emosi. Bude jangan belain dia terus. Aku cuma nggak mau kamu ngomong sembarangan." Yola langsung menatap neneknya.
Kenapa sih Bude peduli banget sama Erwin? Pertanyaan itu membuat Marlina diam. Erwin ikut menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Dan jeda kecil itu justru membuat Yola makin yakin. Oh my God. Yola mundur pelan. Masa iya sih? Yola cukup. Suara Marlina mulai tegas. Tapi Yola sudah benar-benar emosi sekarang. Bude suka sama Erwin. Jangan ngawur. Terus kenapa lihat dia kayak gitu? Suara Yola membuat suasana rumah langsung tegang. Lampu dapur terasa terlalu terang sekarang. Erwin bisa melihat wajah Marlina mulai berubah. Wanita itu tidak marah, tapi gugup. Dan itu justru membuat Erwin ikut tidak tenang. Udah malam, ucap Marlina dingin. Kita bahas besok. Enggak. Yola menangis lagi. Kalian pikir aku nggak bisa ngerasa? Erwin langsung maju satu langkah. Yola, dengerin aku. Aku capek dengerin kamu. Aku sama Bude nggak ada apa-apa. Yola langsung menatap Erwin. Tapi kamu pengen ada apa-apa kan? Pertanyaan itu membuat Erwin membeku. Tidak ada jawaban yang keluar. Dan diamnya cukup menjawab semuanya. Mata Yola langsung penuh air lagi. Gila. Gadis itu mundur pelan sambil menggeleng. Gila. Lalu ia berlari naik ke lantai atas. Suara pintu kamar dibanting keras. Prang. Dapur langsung sepi. Erwin berdiri sambil menunduk. Napasnya terasa berat. Sementara Marlina memegang pinggir meja pelan. Aku harus pergi. Suara Erwin akhirnya terdengar. Marlina cepat menoleh. Win. Yola udah terlalu sakit. Kamu mau pulang sekarang? Erwin tertawa kecil hambar. Aku sendiri juga bingung harus gimana. Ia mengusap wajahnya kasar. Ini salah. Kalimat itu membuat dada Marlina terasa tidak nyaman. Karena wanita itu tahu. Yang salah bukan cuma situasinya. Tapi perasaannya juga mulai berubah. Maaf. Ucap Erwin pelan. Aku nggak boleh terlalu nyaman sama Bude. Tatapan Marlina perlahan turun. Dan untuk beberapa detik, wanita itu tidak bisa membantah. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga merasakan hal yang sama. Malam semakin larut. Erwin akhirnya memilih keluar rumah untuk mencari udara. Bandung masih dingin setelah hujan panjang. Ia berjalan sendiri di trotoar Dago dengan pikiran kacau. Hubungannya dengan Yola hampir hancur. Dan sekarang, ia mulai takut dengan perasaannya sendiri. Ponselnya bergetar. Nama ibunya muncul. Erwin langsung mengangkat. Halo, Mak. Erwin. Suara ibunya terdengar panik. Erwin langsung berhenti berjalan. Kenapa, Mak? Tadi ada orang datang ke rumah. Siapa? Mereka nyari kamu. Dada Erwin langsung tidak enak. Siapa, Mak? Ibunya terdengar ragu. Mereka bilang, keluarga pacar kamu. Erwin langsung memejamkan mata. Ia tahu ini belum selesai. Dan kalimat ibunya berikutnya membuat langkah Erwin terasa berat. Mereka marah-marah di rumah. Mereka marah-marah di rumah. Langkah Erwin langsung terhenti di trotoar. Mobil-mobil masih lewat di jalan Dago yang basah setelah hujan. Tapi pikirannya langsung kosong. Siapa yang datang, Mak? Kayaknya papanya Yola. Erwin langsung menutup mata sebentar. Ia sudah menduga masalah ini bakal membesar. Tapi tidak secepat ini. Mereka ngomong apa? Ibunya terdengar bingung dan takut. Mereka bilang kamu kurang ajar. Mereka juga nyuruh kamu jangan deketin Yola lagi. Rahang Erwin langsung mengeras. Yang membuatnya sakit. Bukan dimarahi. Tapi karena keluarganya ikut kena. Emak gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma emak takut. Suara ibunya membuat dada Erwin makin berat. Ia membayangkan rumah kayu sederhana di Sumedang didatangi mobil mewah tengah malam. Tetangga pasti melihat semuanya. Dan ibunya pasti malu. Maaf ya, Mak. Erwin jangan ribut sama orang kaya.
Kalimat itu terasa pahit sekali di telinga Erwin. Seolah sejak awal hubungan mereka memang tidak pernah setara. Aku pulang besok. Jangan malam-malam. Iya. Telepon ditutup pelan. Erwin berdiri cukup lama di pinggir jalan sambil menatap lampu kota Bandung. Lalu ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Bude Marlina. Kamu di mana? Erwin membaca pesan itu beberapa detik sebelum membalas. Lagi jalan. Tidak lama kemudian balasan masuk lagi. Jangan lama-lama. Bandung dingin. Kalimat sederhana, tapi lagi-lagi membuat hati Erwin terasa hangat. Dan itu justru membuat semuanya semakin rumit. Saat Erwin kembali ke rumah, suasana sudah jauh lebih sepi. Lampu ruang tengah tinggal menyala sebagian. Ia membuka pintu perlahan lalu masuk. Baru beberapa langkah, suara Marlina terdengar dari arah sofa. Kamu bikin Bude khawatir. Erwin menoleh. Wanita itu ternyata masih bangun. Memakai sweater abu-abu longgar dengan rambut yang sedikit berantakan. Terlihat sederhana, tapi justru makin cantik. Aku cuma jalan bentar. Marlina berdiri pelan. Duduk sini. Nada suaranya lembut. Erwin akhirnya duduk di sofa depan Marlina. Papa Yola datang ke rumah emak aku. Tatapan Marlina langsung berubah. Apa? Mereka marah-marah. Marlina langsung terlihat tidak nyaman. Hendra keterlaluan. Dia cuma jagain anaknya. Tapi bukan berarti bisa seenaknya. Erwin tertawa kecil hambar. Biasa, Bude. Mereka emang gak pernah nganggep aku setara. Marlina dia mendengar itu. Lalu perlahan wanita itu berkata, kalau soal hati, gak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lain. Erwin menatap Marlina cukup lama. Kalimat itu sederhana, tapi terasa tulus. Dan akhir-akhir ini, ketulusan kecil seperti itu justru paling ia cari. Aku besok pulang ke Sumedang. Marlina langsung menoleh cepat. Besok? Iya. Karena Yola. Karena semuanya. Suasana kembali pelan. Marlina terlihat ingin bicara sesuatu, tapi menahannya. Aku bikin masalah di rumah ini. Bukan kamu penyebab masalahnya. Kalau aku nggak datang. Win. Marlina memotong pelan. Tatapannya lurus ke mata Erwin sekarang. Jangan nyalahin diri sendiri terus. Erwin diam. Dadanya mulai terasa penuh lagi. Mungkin karena selama ini, jarang ada yang benar-benar berada di pihaknya. Dan sekarang, justru wanita di depannya yang paling sering membelanya. Bude. Iya. Erwin menatap wanita itu cukup lama. Kenapa Bude baik banget sama aku? Pertanyaan itu membuat Marlina terdiam. Tatapannya perlahan berubah lembut. Karena sebenarnya, wanita itu mulai tahu jawabannya. Dan itu yang membuatnya takut. Karena kamu anak baik. Jawabnya pelan. Erwin tersenyum kecil. Namun beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Kalau aku bukan pacarnya Yola, mungkin aku bakal jatuh cinta sama Bude. Jantung Marlina langsung berdetak keras. Tatapannya membeku. Sementara Erwin sendiri baru sadar apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Suasana ruang tengah langsung berubah total. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Marlina perlahan berdiri. Udah malam. Suaranya terdengar berbeda sekarang. Lebih pelan. Lebih gugup. Aku tidur dulu. Wanita itu langsung berjalan menuju tangga. Tapi langkahnya tiba-tiba berhenti saat Erwin memanggil pelan. Bude. Marlina tidak menoleh. Erwin menggenggam tangannya sendiri. Aku serius. Napas Marlina langsung terasa berat. Dan tanpa berbalik, wanita itu berkata pelan. Makanya jangan ngomong kayak gitu lagi. Lalu ia naik ke lantai atas. Meninggalkan Erwin sendirian di ruang tengah dengan jantung yang masih berdetak kacau. Namun di atas sana, di balik pintu kamarnya yang tertutup, Bude Marlina bersandar pelan sambil memegang dadanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, wanita itu takut tidak bisa mengendalikan perasaannya lagi.
Pagi di Bandung terasa dingin setelah hujan semalaman. Erwin sudah berdiri di teras rumah sambil membawa tas ranselnya. Langit masih mendung. Udara basah memenuhi halaman rumah besar itu. Ia hampir tidak tidur semalaman. Ucapan yang keluar dari mulutnya tadi malam terus terbayang. Kalau aku bukan pacarnya Yola, mungkin aku bakal jatuh cinta sama Bude. Dan yang lebih membuatnya kacau, ia benar-benar serius saat mengatakannya. Pintu rumah terbuka pelan. Bude Marlina keluar sambil memakai cardigan panjang warna coklat muda. Rambutnya masih sedikit basah sehabis mandi. Tatapan wanita itu langsung berhenti pada tas Erwin. "Kamu jadi pulang?" Erwin mengangguk kecil. "Iya, Bude." Marlina diam beberapa detik. "Aku antar." "Nggak usah, Bude. Bude mau keluar juga." Erwin tahu itu cuma alasan. Tapi ia tidak membantah. Mobil berjalan pelan meninggalkan kawasan Dago. Bandung pagi itu masih dipenuhi kabut tipis. Tidak banyak obrolan di antara mereka. Suasana justru terasa lebih berat dibanding biasanya. Erwin beberapa kali ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara Marlina terus fokus melihat jalan depan. Namun sesekali, wanita itu diam-diam melirik Erwin. Dan setiap melihat wajah laki-laki itu, dadanya terasa makin tidak tenang. Mereka berhenti di sebuah tempat makan kecil dekat terminal travel. Tempatnya sederhana, jauh berbeda dari tempat-tempat yang biasa didatangi Yola. Erwin terlihat lebih nyaman di sana. "Bude, ingat kamu suka nasi kuning," ucap Marlina sambil menyerahkan piring. Erwin tersenyum kecil. "Bude ingat aja. Karena kamu makannya banyak." Erwin tertawa kecil. Dan suara tawa itu lagi-lagi membuat Marlina merasa hangat. Beberapa menit mereka makan sambil diam. Sampai akhirnya Erwin bicara pelan. "Yola pasti makin benci sama aku sekarang." Marlina meletakkan sendoknya perlahan. "Yola cuma lagi kecewa." "Aku juga kecewa." Tatapan mereka bertemu. "Aku capek jadi orang yang selalu salah." Marlina mengerti. Sangat mengerti. Karena selama ini Erwin terlalu sering mengalah. Dan sekarang anak itu mulai lelah. "Win." "Iya." Marlina terlihat ragu beberapa detik. Lalu akhirnya bertanya pelan. "Kamu nyaman sama Bude? Karena Bude neneknya Yola." Erwin langsung menatap wanita itu. Pertanyaan itu terasa jauh lebih dalam dari yang terdengar. Dan jawaban Erwin keluar tanpa berpikir panjang. "Bukan." Jantung Marlina langsung berdetak sedikit lebih cepat. Erwin menunduk sebentar sebelum melanjutkan. "Aku nyaman karena itu Bude." Suasana mendadak berubah. Tidak ada suara selain hujan kecil di luar warung. Tatapan Marlina perlahan melemah. Dan untuk beberapa detik, wanita itu seperti lupa cara menjaga jarak. "Win." Suara Marlina terdengar pelan sekali. Erwin ikut menatap wanita itu tanpa berkedip. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin mereka katakan. Tapi keduanya sama-sama takut. Takut kalau hubungan itu benar-benar berubah. Ponsel Marlina tiba-tiba bergetar. Nama Yola muncul di layar. Suasana langsung pecah. Marlina cepat mengangkat telepon. "Halo." Suara Yola terdengar panik. "Bude, Erwin ada sama Bude." "Iya." "Cepet pulang." Marlina langsung berdiri. "Kenapa?" "Papa marah besar." Wajah Marlina langsung berubah. "Ada apa?" "Papa tahu semuanya." Erwin langsung ikut berdiri. "Apa maksudnya?" Suara Yola mulai menangis. "Papa lihat foto kalian." Dada Erwin langsung terasa jatuh. Marlina menggenggam ponselnya erat. "Yola, tenang dulu. Papa bilang Erwin gak boleh datang lagi ke rumah." Suasana warung kecil itu langsung terasa dingin. Beberapa orang mulai melirik mereka. Erwin perlahan menunduk. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi tetap saja terasa sakit. "Win." Marlina menatap Erwin dengan wajah cemas. Namun laki-laki itu justru tersenyum kecil. Senyum paling lelah yang pernah dilihat Marlina.
Mungkin emang harus selesai di sini. Kalimat itu membuat dada Marlina langsung sesak. Wanita itu tiba-tiba sadar. Ia tidak siap kehilangan Erwin. Dan kesadaran itu datang terlambat. Erwin mengambil tasnya pelan. Aku pulang aja naik travel. Win, jangan sekarang. Gak apa-apa, Bude. Erwin mencoba tersenyum lagi. Tapi matanya terlihat sedih. Terima kasih ya. Karena udah bikin aku ngerasa nyaman. Kalimat itu membuat Marlina tidak bisa berkata apa-apa. Erwin akhirnya berjalan keluar menuju terminal travel. Hujan kecil turun membasahi jalanan. Marlina berdiri terpaku di depan warung sambil melihat punggung laki-laki itu menjauh. Dan anehnya, semakin jauh Erwin berjalan, semakin besar rasa ingin menahannya. Sampai akhirnya, Marlina melangkah cepat keluar dari warung. Erwin. Erwin berhenti. Orang-orang sekitar langsung menoleh. Hujan mulai turun lebih deras sekarang. Erwin perlahan membalikkan badan. Dan di bawah hujan Bandung pagi itu, Bude Marlina berdiri sambil menahan napas tidak tenang. Tatapan wanita itu berbeda. Bukan lagi tatapan seorang nenek kepada pacar cucunya. Dan kalimat berikutnya membuat jantung Erwin langsung berdetak keras. Kalau kamu pergi sekarang, Bude bakal kangen sama kamu.